selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di atrium Royal Plaza lantai 1 ya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan talk show ya, yang disiarkan secara live juga di YouTube. YouTube-nya kalau Bapak dan Ibu mau menyaksikan, itu nanti ada di YouTube-nya UC ya Bapak dan Ibu. Nah pada malam hari ini, topik yang akan kita bicarakan adalah memasuki pasar ekspor ya. Nah untuk memasuki pasar ekspor, kita ada beberapa strategi. Nah dalam menghadapi strategi itu, dan beberapa strategi itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Alexander Wahyudi. Kemudian kita akan juga mendengarkan pengalaman-pengalaman ya dari Mas Januar ya, yang sudah pernah melakukan ekspor ya ke beberapa negara ya. Mungkin ada 5 negara teman-teman. Jadi teman-teman yang mau belajar ekspor malam hari ini silakan ya untuk datang ke stand kami di lantai UG Atrium Royal Plaza. Baik, untuk diskusi kita yang pertama, mungkin Pak Alek bisa memperkenalkan diri, monggo Pak Alek. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak David. Pak Alek. Selamat pagi Mas Januar. Ya, saya Alex Wahyudi, ya, saya sebagai dosen di Universitas Ciputra, jurusan manajemen. Dan saya juga sebagai koordinator mata kuliah ekspor impor. Sebelum saya terjun di dunia pendidikan full tahun 2012, saya eksportir, ya. Saya ekspor furniture ke Sharjah, ke Arab. Kemudian saya juga ekspor green bean, biji kopi ke Korea, ya. Yang furniture itu sampai full container. Tapi kalau green bean ini less container load lah, kita rame-rame waktu itu. Baik, jadi kalau saya lihat ya kita bicara malam ini ya mengenai ekspor, nanti dari Pak David, dari Mas Januar kita sharing di sini. Ini santai ya, talkshow santai ya. Bukan kuliah ya Pak David ya. Betul, bukan kuliah. Kita sharing ya. Jadi sebetulnya prinsip saya, pasar itu tidak pernah jenuh. Yang jenuh pikiran kita ya. Yang jenuh pikiran kita. Pasar ekspor ada orang mengeluh segala macam, tetek bengek, masih ada peluang, masih ada peluang. Ya. Cuman jangan kita latah orang ekspor ini ikut ke sana, lari ke sana. Masih banyak peluang ya. Nanti kita akan diskusi lah. Ya, diskusi ringan, santai, mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini. Nah, selamat datang Feren. Ini mahasiswa saya yang mau getol ekspor juga ini. Ini angkatan 2020 ya. 2020. Oke, selamat datang. Oke. Itu ya, Pak David. Baik, terima kasih Pak Alek untuk perkenalannya. Mungkin Mas Januar, silakan Mas Januar untuk memperkenalkan diri serta produknya ya. Terus sekaligus nanti Mas Januar juga menceritakan backgroundnya dulu aja, backgroundnya ya. Silakan Mas Januar. Selamat malam, terima kasih sebelumnya Pak. Malam. Pak Alex juga, semuanya yang pengunjung di Royal Plaza. Perkenalkan, nama saya Januar, asli Lamongan. Saya produsen keripik kulit ikan patin. Saya usianya masih 26 tahun Pak. Iya. Kita berusaha itu sama istri. Ya kalau dibilang kita wirausaha itu udah beberapa kali. Gagal terus Pak. Terus saya itu gimana caranya? Saya bisa berusaha, bisa berdagang, yang saya sendiri itu suka, orang lain pun juga suka. Poin terpenting itu gimana caranya kita bisa menciptakan modal paling minim, kita jual dengan nilai ekonomis yang tinggi. Maka dari itu saya berpikir waktu saya dulu sering mengikuti kakak ipar saya itu eksportir ikan laut. Pengalaman saya di situ, saya asah, saya cukup dengar, saya lihat. Akhirnya ada permintaan itu daging dori Pak.
Iya. Kita kirim lokal ke Irian waktu itu. Saya survei, saya lihat dagingnya, terus ini kulitnya di mana? Dikemanakan gitu. Oh kalau ini biasanya dibuat rambak sih gitu loh. Bahkan bisa dibilang limbah. Kalau yang tidak bisa prosesnya kan limbah otomatis gitu loh. Tekstur kulit ikan patin itu kan juga elastis dan berlemak. Kalau saya survei itu keripik patin itu kebanyakan itu hampir 75% itu amis semua. Saya pikir gimana ini ya caranya kita produksi dari yang limbah kita olah. Terus saya pikir lagi kalau kita prosesnya itu tadi, kita kan prosesnya kan dari mulai kerupuk kulit sampai jadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus kehebatannya di produk saya itu segala medan kita tetap produksi. Hujan panas tetap produksi. Nah efisien saya seperti itu. Ternyata udah ketemu, saya coba 3 tahun yang lalu 2018. Waktu itu saya kembali lagi ikut kakak ipar saya, ada buyer di situ. Iya. Ayo main ikan asin gitu. Ayo dah, udah sikat gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris nih. Waktu mau pulang, saya kasih kerupuk, dia nggak mau makan. Orang Sri Lanka, Colombo. Dia nggak mau makan, dia itu rencananya mau ke Singapura dulu untuk ngelabkan laboratorium ikan. Tapi dia bawa ini produk saya. Saya sampai di Singapura, nggak ada kabar, 10 hari, baru dikabarin dia sudah di Arab Saudi. Ternyata dia itu pembeli sekaligus penjual, agen. Dia bayar langsung, bukan broker, bukan istilahnya itu maklar. Bukan retailer ya. Kerupukmu bagus, besok siap ekspor gitu. Nanti diikutkan lah setengah kontainer dari ikan asinnya itu tadi. Waduh saya enggak punya izin nih, gimana? Udah enggak apa-apa, udah kita oplos aja, kita titip-titip aja. Setahu saya ekspor itu ribet. Waktu itu alhamdulillah udah sampai sana, terus permintaan yang kedua itu lebih banyak lagi. Habis itu terkendala COVID sih, cuma itu aja. Itu yang ke Sri Lanka. Kalau yang ke Malaysia, Singapura itu persen. Iya, cukup dulu. Iya. Nanti kita lanjutkan ke yang ke Malaysia ya. Iya. Nah, sekarang kita sudah ekspor ke Sri Lanka ya. Nah, itu kan secara informal ya. Jadi ketika kita memasuki pasar luar negeri, itu kita bisa menyerahkan langsung kepada buyer. Jadi nanti buyer yang ngurus prosedurnya kan begitu. Dan kita nggak tahu sih secara resmi itu seperti apa tata cara ekspornya kan. Nah mungkin Pak Alex bisa menjelaskan Pak Alex secara formal prosedur ekspor itu seharusnya bagaimana. Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih Pak David. Saya nyimak sekali tadi yang dikatakan Mas Januar ya. Untuk pasar Sri Lanka, untuk produk ikan. Yang kedua olahan makanan, ekspor itu ribet. Ya. Ekspor susah ya, tapi kita harus strategis Mas ya. Pertama kita harus mencari produk untuk customer kita. Satu itu. Ya, mencari produk untuk customer kita, bukan mencari customer untuk produk kita. Ya. Jadi kita lihat di sini negara tujuan ekspor kita apa. Jadi istilahnya sekarang NTE ya. Kalau NTE negara tujuan ekspor itu tidak meminta persyaratan yang terlalu tinggi terhadap produk apapun yang akan kita kirim ke mereka, ya kita enggak usah urus. Ya. Ada satu pasar yang sekarang yang di istilahnya Pak Jokowi itu pasar non tradisional. Ini tidak terlalu jelimet perizinannya, cukup PRT wes. Tapi ada pasar-pasar yang tradisional Amerika, Eropa, Jepang dan sebagainya itu dia jelimet. Ya BPOM pun dia enggak mau. Dia harus HACCP. Tadi saya lihat Mas Hal sudah ada HACCP untuk kacang. Ya. Jadi lihat negara tujuan ekspornya dulu, kita tanya ke sana.
apa yang dibutuhkan, Permintaan permintaan apa, sertifikasinya apa. Jangan kita nyiapin semuanya dulu, Benar. mubazir nanti. Ya. Jadi kita lihat pasarnya dulu. Ya. Karena tidak semua pasar menuntut kualitas yang Benar, sangat benar, tinggi. benar, Ya. benar, Pak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Pak David ya. Jadi kita harus lihat pasarnya dulu. Iya. Ya. Nah Pak Alek kemudian kalau setelah kita lihat pasarnya ya, terus kita sudah siap ini, mereka sudah terima, nah, terus kemudian mereka misalnya dari suatu negara order sama kita, nah terus itu tata cara ekspornya bagaimana Pak? Tata caranya Pak? Iya, sebelum mereka deal atau putus untuk beli dari kita, umumnya kan ada negosiasi dulu, entah itu dalam kita ngajukan penawaran, kemudian muncul sales kontrak ya. Nah kita juga harus jeli di sini. Kadang-kadang kita ngomong harga ini bisa meleset, betul nggak ya? Benar, Kita benar itu, ngomong Pak. katakan 1 kilo, katakan $10. $10 itu di mana? Benar, benar. FOB di sini, FOB Tanjung Perak, Iya. atau FOB. CAF sana. Nah ini kadang-kadang kita yakin padahal yang dia nangkepnya harga sampai sana, pikiran kita sampai Tanjung Perak. Nah akhirnya terjadilah dispute. Benar, benar. Ongkos kirim lah ibaratnya itu ya. Apalagi di saat seperti saat ini. Ya, saat ini di pandemi ini, yang waktu sebelum pandemi ke Timur Tengah itu ongkirnya hanya $4.000. Sekarang sampai $20.000. Ya. Tapi ya karena mereka butuh, biasanya dia bayar juga ya. Itu pertama. Kemudian sekarang banyak sekali Mas Januar, Ibu Bapak sekalian, komunikasi kita dengan komunitas ekspor. Ya. Ini saya sekaligus berpromosi ya Pak David, nggak apa-apa ya? Silakan Pak. Ya baru 3 hari yang lalu, tepatnya, ini Universitas Ciputra MOU dengan sekolah ekspor ya yang dikepalai oleh Dr. Handito. Ini sehubungan dengan MBKM Pak. Ya. Jadi beliau ini menawarkan pendidikan ekspor untuk 250 universitas seluruh Indonesia. Ya. Sekarang ini siswanya sudah ada kurang lebih 900 mahasiswa. Dari UC baru 1 yang ikut. Ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bertambah. Jadi tidak ada satu orang pun yang mengerti ekspor itu dari A sampai Z. Ya. Jadi kalau saya misalnya ada teman yang nanyakan ekspor ini gimana, kalau ikan ya saya akan saya sampaikan ke teman yang lebih ahli di ikan. Ya. Nggak ada yang Superman di sini. Iya. Ya, apalagi kayu. Ya, nanti izin SVLK segala macam, kopi, izin fitosanitari segala macam yang harus karantina segala macam. Nah itu banyak sekali jelimetnya. Apalagi di negara saya dan Ibu Bapak sekalian ini kan peraturan kan macam-macam ya. Nah kita harus jeli. Ya. Tergantung customer juga ya Pak ya, permintaan customer. Iya kan. Syukur-syukur customernya katakanlah di Sri Lanka dia punya perwakilan yang ada di Surabaya atau di Jakarta. Wah ini enak tenang di situ. Iya. Ya. Kalau kemarin itu saya itu gini, yang mohon maaf ini saya potong ya Pak. Iya. Enak banget bayar saya itu. Maksudnya itu dia itu enggak mau lewat broker, dia langsung terjun langsung ke sini, cek pasar, jadi langsung kita enggak ada miskomunikasi. Kebanyakan kalau mafia ekspor kan banyak toh Pak ya. Kita kan sangat banyak. Kita itu juga bukan suuzon, bukan apa, makanya kalau kita ekspor itu jual putus kalau bisa. Itu tadi maksudnya kita ngobrol secara itu ya. Kebanyakan kita itu miskomunikasi di situ dan ya udah kita pasrahkan, yang penting itu punya bayar dulu gitu aja. Itu yang banyak punya bayar dulu, dan bayarnya itu biasanya kita kalau pemula ya jangan, saran saya ini terserah, jangan pakai LC dulu lah. Benar Bapak. Pakai telegraphic transfer TT dulu lah, pakai DP, terus sisanya nanti pengapalan segala macam. Dan di Sidoarjo di sini ada seorang ibu ya, produknya itu keripik ya, saya enggak mau sebut mereknya dulu. Ini beliau itu kalau ekspor di mana-mana, kalau di Jakarta di Ion Supermarket itu produknya sudah ada. Ekspor itu dia enggak mau terima dolar, dalam rupiah dia terimanya. Ya. Sekarang generasi kedua ibu ini, ya keripik-keripik yang sudah cukup lama. Ya. Jadi macam-macam ya orang ekspor ini. Pokoknya mau cash, ya. Begitu order minta DP, siap kapal, lunasan. Iya. Soalnya kan dia yang cari kita gitu. Betul, loh Pak. Betul. Iya kan. Bukan kalau kita yang membutuhkan mereka bahaya nanti gitu loh. Kan kadang orang kan seperti itu.
Ya kalau nakal itu di sana bisa nakal, di sini juga banyak yang nakal. Benar Bapak. Yang sekarang produk yang barusan kirim ke Jepang, yang ada buka kontainer, ada tikus, ada ini. Ya. Nah ini kan kasihan yang betul-betul mau ekspor produk tersebut. Ya. Nah ini yang terjadi Pak David ya. Iya, baik Pak. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi, itu kalau Mas Januar tadi kan ketika melakukan ekspor itu kan sebetulnya tidak punya target ya awalnya ya. Iya, Tidak benar. punya target. Nah, kebetulan ada yang minta apa? Dagingnya kan. Dagingnya itu kemudian dicoba ditawarkan kerupuk kulitnya itu. Nah, akhirnya bisa ketemu bayar. Jadi itu artinya bukannya by design kan begitu, tapi ya dengan kebetulan saja. Nah itu, iya. Nah karena sifatnya adalah kebetulan seperti itu kan memang tidak bisa mungkin besarnya cepat sekali kan begitu, karena itu kan tidak bisa digeneralisasi. Nah Pak Alek mungkin bisa menjelaskan bagaimana caranya ekspor itu yang by design Pak. Bukannya kebetulan saja tadi, kebetulan ketemu ya kita langsung ini. Tapi kalau nggak ada ya saya pasif, saya nunggu kan begitu. Nah kalau dia pasif kan tidak terlalu besar, karena nunggu. Nah bagaimana supaya jadi by design supaya bisa terus berkembang. Oke, baik, terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman saya Pak ya. Iya. Jadi sebelum saya ekspor furniture, saya enggak main solid wood, saya main particle board sama MDF. Nah saya dengan dua rekan Mungkin saya. Mungkin Bapak bisa jelaskan Kak, maksudnya particle board yang seperti particle apa? board itu yang produk seperti Olimpik gitu loh ya, yang kayunya seperti itu. Jadi bukan kayu, bukan solid, bukan kayu jati, jadi, bukan sengon. Seperti bubuk ya, bubuk gitu yang dipres. Persis kayak Olimpik punya. Maaf saya sebut merek. Ya. Nah waktu itu dengan dua teman saya, waktu itu tahun 95, di Jakarta di situ ada Furnifair setiap tahun. Saya dengan dua rekan saya sudah by design, saya mau target pasar Timur Tengah. Target sana, kemudian waktu itu masih belum maraknya sosmed segala macam, saya beli HVS satu rim, saya potong jadi dua, jadi 1000 lembar. Gitu, 500 bagi dua jadi 1000, saya print brosur. Nah saya dengan teman saya waktu Furnifair itu, ini by design Pak. Iya. Saya tidak buka stand, tidak sebagai eksibitor, tapi saya sebagai visitor. Target saya Timur Tengah, begitu lihat orang Timur Tengah, tapi dengan secara etis saya begitu Timur Tengah, enggak saya bagi brosur-brosur gini, enggak. Dia tanya-tanya furniture ke stand-stand yang ada, begitu dia break, mau ngopi, mau makan, saya dekati mereka. Saya sebar brosur itu, pameran itu 5 hari, saya 3 hari itu 1000 lembar habis. Dari 1000 lembar, itu yang telepon kami, itu 3 orang. Dari yang 3 orang itu yang deal 1, jadi 1 per mil, per 1000. Ya. Jadi ini saya by design, saya tidak punya pabrik, saya punya desain, saya punya merek, ada pabrik yang idle, yang kosong produksinya, saya order ke mereka. Desain dari saya, bahan baku dari saya, maklun. Nah ini yang saya lakukan kurang lebih selama 8 tahun. Jadi memang targetnya ke Timur Tengah. Tapi kemudian dia minta macam-macam, minta sandal, minta panci segala macam, ya saya ikuti Pak. Jadi saya enggak, saya ini hanya furniture. Ya, seperti Mas Januar ikan patin. Ya ini baru ada ya komunitas kami. Ini mau ekspor bandeng. Iya. Ternyata yang diminta malah durinya. Durinya dibikin stick keripik itu karena yang mengandung kalsium tinggi seperti itu. Benar. Biasanya juga umpan ikan juga. Iya. Itu Pak. Jadi kalau kita desain kita kalau sekarang permintaan pasar selalu kita dunia di tangan kita ya teman-teman. Gini, saya potong bentar Pak. Kalau untuk ekspor sekarang itu lebih gampang Pak. Kita cari buyer, kita jadi eksportir sama importir itu mudah sekali. Ya. Tinggal buka website, salah satu website, udah 9 juta sampai 11 juta supplier buyer itu ketemu. Jadi kita mau bikin seperti apa, kita fokus satu titik apa, cari buyer di situ, eksekusi. Baik, Mas Januar mungkin bisa menceritakan ya. Tadi lagi mau menceritakan apa? Pengalaman ekspor ke Malaysia. Ya.
Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya, silakan. Kalau ekspor ke Malaysia sama Singapura itu gini, dia waktu main ke Indonesia, dia tuh suka jajan sih. Habis itu kok nemu ada produk Singapura yang udah pada tahu semua lah ya, kita jajanan ke Singapura, dia coba keripik saya. Nah ini ekspor yang unik gitu loh. Jadi dia itu datang ke Indonesia, cuma beli saja ke teman, dia datang ke Indo, nemuin temannya, dia beli barang ke kami, dia balik lagi ke sana. Saya bilang, udahlah dari saya aja, nanti kirim, nanti kita ngurus NIB ekspor sendiri, persen kita kirim kan, nggak perlu kita satu kontainer gitu loh. Jadi setengah kontainer atau kita titip-titipkan kan bisa gitu. Dia nggak mau, kita jaga silaturahmi. Makanya itu dari sekarang saya itu bukan hanya sekedar mencari buyer. Kita itu harus mencari family dulu gitu loh. Jadi semuanya bukan hanya kita mengunggulkan produk kami ya Pak ya, mohon maaf. Orang itu buyer itu kalau lihat produk sama lihat barang itu kalau beda, kalau kita tatapan muka itu ketemunya itu beda. Makanya dari situ kita menyebar sampai ke Turki juga kemarin itu. Kita ada buyer Turki minta ekspor ceker. Habis itu saya carikan pabrik di sekitaran Jawa Timur. Dia mintanya itu banyak. Terus kemampuan dari kami tidak memenuhi. Habis itu saya kasih sampling juga. Ya pokoknya kita kirim sampling aja lah. Setiap ketemu orang itu saya cicipin semua. Gimana gitu loh. Kita nggak maksa dia mau beli ke kami gitu loh. Jadi udah terus dari situ dia minta, oke lah kirim aja, sampling seperempat kita titip-titipan. Cuma berapa ya 200 pisan lah kurang lebih itu digandengin sama kontainer kita kirim ke sana. Kalau ini sudah masuk, kamu harus urus izin ekspor gitu. Oke lah Pak, baik gitu. Kita jadi ekspor itu memenuhi permintaan buyer gitu aja. Oh baik, terima kasih. Pak Alek mungkin bisa diceritakan ya, dokumen-dokumen ekspor itu apa saja ya Pak Alek yang dibutuhkannya dalam dokumen ekspor? Kalau dokumen ekspor, pertama ya kalau kita urusan ke bea cukai kan banyak sekali Pak ya. Iya. Kalau kita lewat kapal laut, apa kita lewat pesawat ya, lewat udara. Kalau pakai ada packing list, ada bill of lading, segala macam itu harus kita lengkapi. Tapi kalau kita nggak tahu, katakanlah nggak ngerti belas, jangan khawatir. Kita pakai jasa forwarding, ya dia lebih paham. Dia lebih paham. Ya seperti saya sampaikan tadi kan kita tak mungkin tahu A sampai Z. Benar. Kalau lewat pesawat ada RW bill segala macam dokumen-dokumen itu. Tapi yang penting Pak sekarang dokumen ekspor per produk itu ada aturannya sendiri. Misalnya untuk kopi ya Bu Nova ya kalau mau ekspor kopi ya. Jadi itu ada fitosanitari segala macam ya, nutrition pack segala macam ya, kacang. Ini dokumennya tergantung produknya Pak. Kalau ikan terus terang saya tidak terlalu paham 100% ikan. Itu agak jelimet. Iya kalau ikan cuma Ya. HACCP, HC, gitu. Yang penting itu apa? Ya cuma HACCP, HC udah clear, udah nanti keluar itunya nanti NIB kita bikin CV atau dan lain-lain nanti udah tinggal ya semuanya saya urus forwarding juga sih aslinya itu lebih mudah seperti itu ya Pak ya kalau pengetahuan saya. Kalau NIB itu enggak sampai 5 menit jadi. Ya. Enggak sampai 5 menit jadi. Itu user maksudnya per orang bisa gitu ya Pak. Cepat sekali sekarang. Tapi kalau sekarang dengan bea cukai segala macam ya masih makan waktu lah meskipun online. Tapi sekarang Pak, akhir-akhir ini kemarin itu saya ngobrol sama Kepala Bea Cukai Gresik itu Pak Eko itu ngomongnya seperti ini. Sekarang semua itu dipermudah. Betul. Jadi kalau mau ekspor tinggal datengin bea cukai nanti dikasih tahu semua wawasannya udah mulai sekarang kamu sudah bisa ekspor seperti itu. Betul. Detailnya dibantu malahan kita sekarang Pak. hampir semua ya bea cukai turun gunung untuk sosialisasi Benar. bea cukai, kemudian BNI dengan divisi eksporannya juga Iya. turun gunung untuk semua karena presiden kita itu betul-betul genjot ekspor sekarang. Benar. Apapun. Apalagi UMKM ya Pak ya sekarang ya Pak. Apalagi UMKM betul. Kalau kita ya ikutlah komunitas yang benar ya. Kadang-kadang Benar. kita salah gaul lah istilahnya. Kalau UMKM menurut saya itu superhero Pak, mohon maaf.
Beda kayak pabrik-pabrik industri ya Pak ya. UMKM itu superhero banget gitu loh. Kita yang produksi, kita yang menemukan ide sampai menemukan pasar. Itu tadi hebatnya UMKM. Ada yang secara sederhana ya, ini juga ada alumni kita Pak David yang dia jual kopi, kemudian ada saudaranya umroh, kopi itu dibawa, foto di dekat Ka'bah. Terus dia ngomong kopi kami sudah sampai Timur Tengah. Nggak salah ini, karena sampai sana meskipun dibawa saudaranya waktu umroh. Ya, nah, ini akhirnya dari gimmick marketing itu dia penjualannya meningkat sampai pameran terakhir di Moskow itu. Ya jadi kita yang kreatif gitu loh. Kalau sekarang cari gimana saya nggak bisa masuk Hong Kong untuk produk-produk ibu bapak sekalian atau teman-teman sekalian. Saya yakin ada temannya yang sekarang jadi PMI yang sebelumnya namanya TKI kan namanya sekarang PMI. Nah itu bisa jadikan reseller ya. Kirim pakai EMS, pakai pos kilat dulu nggak masalah. Jadi pakai cara yang simple ya. Dikenal dulu barangnya di sana, sudah dikenal baru just export. Iya Pak Alex, ini kebetulan kalau dengan TKI Hong Kong itu ya, itu kan ada mereka punya visa ya. Nah visanya itu adalah izin kerja di sana. Betul. Nah kalau mereka salah gunakan visa dengan berjualan, itu ternyata ada sanksinya ya Pak Betul, Alex. Betul. Nah mungkin Pak Alex bisa menjelaskan bagaimana tipsnya ketika misalnya jadi TKW itu, meskipun istilahnya dengan mencuri-mencuri kan begitu supaya bisa jualan, tipsnya itu bagaimana supaya bisa bekerja sekaligus bisa sebagai reseller gitu Pak. Ya. Dia enggak langsung jualan Pak. Dia langsung katakan yang sering ngumpul-ngumpul sebelumnya ngumpul di Victoria segala macam itu. Dia enggak langsung jualan tapi dia konsumsi sendiri, akhirnya rekan orang di sana yang tertarik dengan produk itu. Dan dia langsung ngomong kalau mau ini hubungi si A ini yang ada di Surabaya gitu loh. Jadi bukan dia langsung. Ya. Di sana ada juga sekarang salah satu ya rekan saya, adik kelas saya di SMA ini sekarang ketua Fatayat di sana. Ini juga bisa kita jadikan reseller karena beliau ini sudah menetap di sana dan bukan PMI. Gitu Pak. Jadi saluran distribusi kita pakai yang betul-betul kreatif. Ya. Karena buyer itu kan yang tadi Mas Januar sampaikan kan ada yang pembeli langsung, ada yang broker, ada yang benar. Ya kalau langsung ke tempat pembeli ya luar biasa. Sekarang betul-betul dibuka. Nah kalau yang tadi saya katakan sekolah ekspor yang pertemuannya setiap minggu itu 3 kali by Zoom, ya lewat Zoom. Ini kalau kita mau ekspor katakan ke Lagos, gitu. Ini langsung dubesnya online sama kita. ITPC-nya online, atas perdagangannya online. Jadi betul-betul efektif Pak. Mudah-mudahan ini bisa langgeng ya. Jangan sampai angkat-angkat ayam habis itu hilang lagi. Ya. Ya Pak, gitu Pak David. Ini sebetulnya ketika kita mau ekspor itu ya Pak ya. Kan kalau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya dia langsung membuka ini kantor perwakilan di negara tersebut ya. Tapi sebaliknya ada juga kalau dia buka kantor ke sana dia pikir ada resikonya. Karena apa? Dia belum tahu pasarnya. Terus dia harus belajar pasarnya dulu. Terus kemudian dia baru bisa mendistribusikan. Oleh karena itu dia kemudian daripada buka kantor perwakilan, dia lebih baik pilih agen saja kan begitu, agen. Nah, menurut Pak Alex itu lebih efektif yang mana Pak? Kalau kita sebagai eksportir awal, itu sebaiknya strategi mana yang kita pilih Pak? Untuk awal agen Pak. Untuk awal agen, kalau kita sudah besar, kita dirikan atau set up bisnis sana, katakan kantor, usahakan topnya bukan orang kita, tapi topnya orang daerah sana Pak. Jadi dia lebih tahu culture budaya di sana. Ya orang kita yang second nomor 2-nya gitu. Jangan dibalik, kita yang nomor 1 orang ini. Ini akhirnya kita enggak tahu. Iya, benar. Ini yang saya perhatikan dari beberapa produk mie instan yang sekarang buka di Arab ya, dengan packagingnya tulisan Arab semua. Ini memang CEO-nya orang Arab. Ya. Orang yang dari Jakarta itu jadi
GM, jadi direktur biasa gitu. Tapi kalau pertama kali lebih baik agen, Pak. Iya. Agen, gitu, Baik, Pak. terima kasih Pak Alex. Sama-sama. Untuk Mas Januar kan Iya. tadi sekilas menceritakan pengalamannya itu sudah pernah ekspor ya ke beberapa negara ya. Tadi sudah dijelaskan ke Pakistan ya. Terus kedua ke Malaysia. Sri Mungkin, Lanka. ke Sri Lanka. Terus ke Malaysia, Singapura. Mungkin Mas Januar bisa jelaskan lagi ke negara mana saja. Kalau untuk ke depan ini ada program masuk itu ke Cina sama Korea. Kemarin sudah kirim sampling, beliau udah menyetujui. Beliau dia minta harga ke saya, tapi masih belum saya kasih. Gitu. Ikan juga, Mas. Apa? Ikan juga, ikan. Keripik ini, soalnya Cina sama Sri Lanka itu suka jajan, suka makanan, apalagi ikan. Sumber daya, kalau kita disuruh saingan ikan dori, kalah kita sama Vietnam. Produsen terbesar kan sedunia itu di Vietnam. Tapi kalau kita udah benar-benar menemui kalau yang besok ini broker, makanya kita ulur dulu gitu loh. Bagaimana kita permainannya seperti apa? Soalnya minta saya itu jual putus. Saya lagi mulai pendekatan ke pihak bea cukai dan pemerintahan setempat untuk mengurus izin-izin dan lain-lain. Beliau itu mintanya itu repacking. Jadi tanpa ada label, tanpa ada merek. Enggak apa-apa saya. Yang penting jual putus sudah. Gitu aja. Yang penting itu. Terserah gitu. Dia itu mau investasi ke kami untuk dibangunkan perusahaan di desa kami. Saya kan dari desa, Pak. Mau dibangunkan perusahaan, pabrik besar gini, udah enggak usah bertele-tele, yang penting kamu minta berapa, saya penuhkan, minta waktu berapa lama, saya penuhkan. Pokoknya yang penting kita pembayarannya jelas. Saya mau minta uang 75% di awal, setelah selesai produk, pelunasan, kalau mau ya enggak apa-apa, kalau enggak mau ya bukan rezeki. Saya gitu kan, karena beliau butuh ke kami. Seperti itu. Ada itu Mas Januar, alumni kita Pak, tapi bukan dari MCM dulu, dari MCM. Silakan Pak. Dia bikin pabrik, ternyata bayarnya ikut di situ. Iya, itu ketakutan saya Pak. Ada di sini, di Menganti, dia gitu. pabrik briket. Briket. Jadi bayarnya di situ, ikut di manajemen, dan produksi kemudian ya seluruh hasil produksinya dia serap. Ya, karena dia ikut di manajemen di situ. Benar. Ya. Itu ada mahasiswa kita. Kemarin juga diingetin salah satu UMKM, itu udah lama ya, ini cuma cerita ya Pak ya. Ada salah satu eksportir pertama yang dia itu untuk jajanan keripik pisang, ya gitu dibangunkan pabrik juga gitu loh. Setelah itu malah dia dibikin karyawan seperti itu. Kita bukan menakut-nakuti untuk ekspor ya, kita itu harus memilah, kita harus bisa menerima ilmu sesemua orang. Yang penting itu kita udah berani resiko aja gitu loh. Yang penting kita nggak mengeluarkan uang banyak, enggak apa-apa. Kirim sampling, kirim aja udah enggak apa-apa gitu loh. Sekarang kalau di Facebook kita cari ekspor impor gitu keluar semua nanti. Buyer minta apa ya udah kita seperti jual di Facebook gitu aja. Nanti juga ada yang datang kok. Kayak gitu. Sering ikut pameran, sering. Jadi kalau usul saya itu, mohon maaf ya Pak ya, ini cuma pengalaman ya. Kita dapat bayar juga nggak disengaja, orangnya juga, kalau dibilang itu kayak orang menengah ke bawah, padahal dia itu bosnya, seperti itu. Jadi kalau kita itu sering-sering itu kasih produk aja udah, gitu aja. Ya, seperti itulah gitu. Jadi jangan kita lihat dari luarnya. Benar. Betul. Cara dia, tapi kita bisa jelaskan produk kita, kualitas kita, nomor satu kapasitas. Benar, mutu juga. Mutu kalau dia tanya, kamu bisa berapa ton sebulan? Benar. Kalau kita gelagapan, dia sudah mulai gini. Benar jadi itu kita harus Pak. yakin, sekian ton. Makanya saya berani kayak gitu, karena saya sudah tahu volume saya seperti seberapa gitu loh. Kalau kita belum punya gitu, saya enggak berani ngobrol gitu loh. Saya enggak berani kita untuk dapat argumen seperti itu. Pak Alex mungkin bisa jelaskan Pak Alex ya. Tadi kan bercerita bahwa ada mahasiswa itu yang membuka bracket itu.
Nah kemudian malah si buyernya itu ikut mengelola kan, mengelola secara manajemen. Nah pertanyaannya sebetulnya bagaimana prosesnya sehingga buyer tersebut bisa menguasai manajemennya. Jadi ownership-nya bagaimana? Apakah dia memang ada perjanjian sebelumnya untuk megang manajerialnya, ataukah dia menyetor modal kan gitu pada perusahaan tersebut. Nah, ini yang mungkin Pak Alex perlu jelaskan sehingga sampai buyer tersebut terlibat kepemimpinan dalam perusahaan tersebut. Silakan Pak. Baik. Yang saya tahu tapi by persentase saya tidak tahu pasti Pak ya. Iya. Jadi si anak ini ya, ini angkatan 2017 ya, MCM. Nah dia memang cari buyer ke Yaman. Yaman ya. Ke Yaman. Kemudian dapat buyer, sudah gitu mulai dia dengan ibunya. Ibunya kemudian bikin pabrik kecil-kecilan, dapatlah buyer itu. Terus buyer itu terus... Itu dapatnya di Indonesia atau di Yaman? By ini Pak, by email, elektronik ya, elektronik. Kemudian datang, kemudian dia mau... Yang dari Yaman datang ke Indonesia. Dia terus mau membesarkan pabriknya dan dia mau absorb semua hasil produksinya. Di situ sudah mau bicara persentase pasti. Tapi saya pernah tanya ke yang bersangkutan si mahasiswa ini. Iya. Ibunya tetap dia minta yang terbesar sahamnya. Oh. Jadi dia tidak mau. Itu ada kontrak atau tanpa kontrak? Kontrak, notaris. Pakai kontrak ya. Notaris. Jadi dia minta yang terbesar. Jadi kontraknya itu kepemilikan ya Bapak ya, kepemilikan. Cuma ini nggak tahu kepemilikannya berapa persen ya. Iya, jadi memang penting ketika kita hendak melakukan ini kerjasama atau partnership dengan dengan pihak luar, itu posisinya kita harus jelas dulu sebetulnya. Nah jelas itu artinya yang kita mau apa? Apakah yang kita mau mereka bantu dalam manajemennya, ataukah yang kita mau mereka setor kapital kan begitu. Nah ini dua hal yang berbeda. Kalau nanti kita arahkan hanya sampai manajemennya saja, berarti kalau perusahaan kita sudah berjalan, ya dia bisa meninggalkan perusahaan kita. Jadi dia harus membuatkan sistem buat kita kan begitu. Atau yang kedua sebagai ownership. Nah ownership berarti misalnya yang dibutuhkan modal 100, kalau tadi yang dibilang Pak Alex adalah dari Indonesia harus mayoritas, berarti mayoritas itu artinya di atas 50%. Nah di atas 50. Misalnya 55 boleh, 51 boleh. Kenapa harus di atas 50%? Supaya kita punya suara mayoritas kan begitu. Karena kalau nanti di bawah 50% berarti kita sahamnya kita adalah minoritas. Jadi kalau nanti ada pemungutan suara, kita jadi kalah pasti. Nah itu akhirnya bisa diatur sama pihak luar. Tapi ketika kita mau melibatkan pihak asing, kita harus tahu dulu perusahaan-perusahaan ini apakah terbuka untuk PMA. Nah kalau perusahaan ini tidak terbuka untuk PMA, penanam modal asing, itu nggak bisa kan begitu. Jadi ada yang tertutup. Jadi kita harus tahu apakah sektor ini terbuka untuk penanam modal asing atau tidak terbuka untuk penanam modal asing. Nah itu kira-kira. Mungkin Pak Alex bisa jelaskan lebih jauh lagi Pak, silakan. Sama juga dengan kita ekspor kan digolongkan juga toh. Ada yang barang bebas diekspor, ada yang dibatasi, ada yang dilarang. Nah, ini. Ya saran saya kalau kita mau ekspor ya idealnya yang bebas tuh. Tapi kalau sudah dibatasi seperti beras, seperti ini kan termasuk dibatasi. Itu agak sulit perizinan dan segala macam. Mending yang sumber daya alamnya banyak ya Pak ya, itu yang diekspor ya. Yang diekspor. Tapi kalau tapi yang namanya pengusaha atau entrepreneur atau wirausaha ini kan enggak alah akal ya. Kadang-kadang kan ya seperti dulu muncul kayu bulat enggak boleh diekspor, kayu ditipisin boleh diekspor. Bisa seperti itu. Nah, ya, karena undang-undangnya kayu bulat. Iya benar. Ya, tipis apa scrap hasil scrapnya pabrik besi
nggak boleh diekspor kecuali dari Batam. Ya SKOK ini dikirim Batam sih, dari sana ekspor ya. Sepanjang itu hitung-hitungan biayanya masih oke ya jalan. Jalan. Tapi tadi Pak David katakan ya betul-betul kita harus menjadi tuan rumah lah Pak ya di sini. Tapi kalau fenomena sekarang misalnya kita mau ekspor ke Amerika sulit, Vietnam lebih dipercaya oleh Amerika, ya kita ekspor ke Vietnam gak apa-apa, yang penting kita terima uang. Iya. Perkara marginnya Vietnam ke Amerika dia lebih gede, ya kita gak boleh iri. Benar, ya itu benar. terjadi loh sekarang. Iya. Ini fenomena yang ada saat ini. Ya, yang penting kita semangat terus, yang tadi Mas Januar katakan, sumber daya alam. Benar. Apalagi sekarang dicanangkan oleh Pak Presiden kita itu Indonesia spice up the world. Ya, jadi rempah-rempah ini ikan laut pun juga banyak permintaan. Iya, luar biasa. Iya. Gitu. Ya memang teman-teman kalau kita Vietnam ekspor ke Amerika itu saat ini lebih mudah daripada Indonesia ke Amerika. Karena memang perlakuannya untuk Vietnam itu masih dianggap negara berkembang atau negara terbelakang. Makanya ada fasilitas ekspor dari Amerika. Sedangkan Indonesia dianggap oleh Amerika itu negara maju. Terbukti Indonesia masuk G20. Makanya kemarin Pak Jokowi diapresiasi di negara G20. Oleh karena itu Indonesia ini dianggap sejajar dengan negara-negara Eropa. Makanya tidak ada fasilitas ekspor waktu ke Amerika. Nah itu. Nah maka tadi strateginya adalah ketika kita mau masuk ke Amerika, ya baiknya langsung tadi lewat Vietnam. Nah itu. Yang punya fasilitas ke Amerika. Nah, jadi barang Indonesia ke Vietnam dulu, dari Vietnam lari ke Amerika. Karena kita langsung ke Amerika sulit, aturannya banyak kan begitu. Nah ini jadi ada beberapa tips sebetulnya ketika kita menjadi pengusaha, itu ketika kita menemui hambatan, ya kita harus menghindar dulu. Nah menghindar mau ke bawah boleh, melambung boleh, mundur dulu boleh. Pokoknya ujung-ujungnya kembali lagi ke sasaran semula. Nah itu namanya pengusaha. Jadi ketika di depan ada hambatan, bukan berarti kita mundur. Tapi kita cari cara untuk terus maju ke depan kan begitu. Mohon maaf saya potong ya Pak ya. Iya silakan. Mumpung ingat nanti lupa. Kalau kita mau ekspor di bidang olahan makanan, itu yang diperhitungkan itu kita itu di balik layar kita seperti apa surat SKP, surat kinerja pegawai. Itu nanti kalau izinnya keluar, itu nanti grade-grade-nya itu bisa masuk gitu loh. Misalkan grade A kita bisa ekspor ke seluruh dunia. Kalau grade B kita ke mitra ekspor seperti Korea, Cina dan lain-lain itu kan. Kalau grade B kita enggak bisa ekspor. Yang penting itu kita disiapkan dulu dokumen-dokumen kita. Biar kita harus mencintai produk kita agar kita berpresentasi atau kita menjual produk kita itu semakin aman. Gitu aman lah ibaratkan kita di mana-mana, tidak diganggu oleh yang lain-lain gitu, seperti itu. Itu surat grade A itu siapa yang mengeluarkan ya? Apa? Grade itu siapa yang mengeluarkan, siapa yang menilai juga? Nanti dari SKP itu tadi muncul kan, itu kan alur untuk SKP singkatan apa? Kelautan perikanan. Iya, kalau untuk perikanan ya, sasaran jadi kinerja surat kelautan perikanan. Bukan, sasaran kinerja pegawai kalau tidak salah. Itu untuk runtutan. Sasaran kinerja kepegawaian. Kurang seperti itulah maksud kepanjangannya. Itu gini, Pak. Jadi misalkan bahan baku datang jadi struktur prosesnya itu tadi. Kalau kita ekspor kan orangnya datang lihat toh, Pak. Iya. Gimana caramu proses? Kalau kita sudah dapat dokumen itu tadi, otomatis itu layak untuk ekspor gitu loh Pak. Yang mengeluarkan kelautan itu tadi. Iya, baru nanti keluar ngurus HACCP, baru HASI, healthy sertifikat. Ngurusnya kemana HACCP? HACCP nanti kita pasrahkan ke Dinas Perikanan, nanti dibantu sampai kita sudah siap semuanya. Makanya kita jangan takut untuk konsultasi sama ke pemerintahan itu tadi loh. Karena tergantung produknya Mas Januar. Iya. Kalau sekarang pangan-pangan yang biasa ini kan katakan kacang, yang frozen food itu kan BPOM, harus BPOM. Tapi kalau kita bicara HACCP,
itu kan sudah levelnya industri. Benar. Banyak sekali peraturan yang harus dituruti. Lampu terbuka nggak boleh. Benar. Dinding ketemu 90 derajat nggak boleh, atau harus ada airnya segala macam, itu jelimet memang. Tapi kalau kita Pak ikut pelatihan, itu bisa diakali semua. Kita Oke, gitu. sorry. Jangan diakali lah yang ngomongnya. Nah, iya, Udah enak ngomongnya. iya, enggak maksudnya dari pihak pemerintah seperti itu. Oke. Ya memang itu, kalau ini ada rekan saya ini dapat ACCP, ini saya mau nakuti Bapak sekalian. Kadang-kadang perizinan dari kita ini, ya katakan halal. Halal kita itu enggak berlaku di seluruh dunia. Benar. Hanya 100 negara, tapi kalau halalnya Singapura seluruh dunia. Iya. Nah ini kenapa gitu loh. Jadi kadang-kadang ada perizinan kita yang masih mereka sanksikan untuk pasar yang ketat ya. Iya. Kalau sekarang kita dapat HACCP, bayarnya datang ke kita ngelihat wastafel kita masih Benar. bukanya begini pakai Iya. tangan, nutupnya pakai tangan, ya Harus itu pakai dicoret kaki. sudah. Harus pakai kaki atau pakai sensor Ah, seperti itu. iya. Ya, ini banyaklah jelimet-jelimetnya ya. Itu kalau bayar-bayar yang betul-betul Benar. tinggi, ya. Saya pernah jualan meatball, bakso ke Jepang ya. Iya. Itu diameternya itu diukur. Diameternya diukur. Kalau kita kan makan bakso enggak pernah meletot-meletot ya dimakan ya. Kalau dia kan diukur harus, waduh. Benar. Ada alat ukurnya dari stainless steel itu di random, bisa lolos enggak, waduh. Ya itu untuk Jepang. Kita itu kemarin itu ngurus kayak gitu tuh sampai rumah kami tuh itu kan dibikin sehigienis mungkin seperti itu. Harus disiapkan sematang Iya. mungkin. Ya, ya. Ini Pak Alek ada mahasiswanya Pak Alek yang mengalami Iya. pengalaman ke Gimana? kopi. Ada apa, Pak? Ada mau sharing, mau sharing. Silakan Feren. Kalau mau sharing, silakan. Ini mahasiswanya Pak Alek yang sedang ekspor ya. Coba berdiri sini. Yang mau ekspor ini. Iya, Ini mau apa? ekspor coba. sharing aja, Silakan. Feren. Ngadep ke layar. Ya, silakan. Apa? Kamu cari, kan mau briket segala macam ya kamu? Ya, ceritakan. Karena jangan malu-malu. Ya, silakan. Menghadap layar ya. Layar. Siapa tahu habis ini lihat layar dapat bayar lagi ya Pak ya. Iya, silakan. Iya, jadi saya Feren, saya mahasiswinya Pak Alex. Dan kebetulan kan kemarin Pak Alex itu sempat cerita kalau Pak Alex itu eksportir. Akhirnya, jadi waktu itu kan pas Pak Alex bilang eksportir, saya itu juga sedang mengusahakan sarang walet untuk diekspor. Itu tuh lokasinya itu ada di Gresik. Jadi di sekitar situ tuh banyak produsen sarang walet, dan ternyata pas saya teliti lagi kan ternyata Tiongkok itu memiliki kebutuhan akan sarang walet kan sangat banyak, dan di Indonesia sendiri itu nomor 1 di dunia produsen sarang walet. Nah terus yang saya teliti lagi loh, kok yang bisa yang terdaftar kok hanya 23 saja, semuanya kemana? Sedangkan di Gresik sendiri itu lebih dari itu loh jumlahnya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, Jawa itu tuh nomor 3 dari di bawah Kalimantan, di bawah Sumatera. Nah, akhirnya saya waktu itu sempat konsultasi dengan Pak Alek gitu. Dan yang untuk itu kan walet kan masih ada kendala, ternyata di situ tuh memiliki banyak perizinan. Yang perizinan pertama itu kita harus memiliki seperti surat standar ekspor dari Indonesia. Terus kenapa alasan hanya 23 negara? Itu karena kita juga harus terdaftar di Tiongkok sendiri. Jadi ada dua persyaratan juga. Nah itu yang mau saya konsultasikan dengan Pak Alek. Kemudian yang sebelumnya itu kita juga sudah trading kayak briket, terus turunan kelapa itu sangat cair lah, maksudnya sangat enak dibuat kita trading gitu. Jadi yang sudah selesai itu yang pertama itu briket, yang kedua itu minyak gitu, minyak turunan kelapa, minyak kelapa. Kenapa kita tidak jual minyak sawit? Karena minyak sawit itu dianggap tidak sehat oleh orang luar gitu. Jadi kita jualnya itu minyak kelapa gitu. Makasih Feren. Feren mungkin bisa dijelaskan, tadi kan ketika mau ekspor walet itu kan ditanya surat, kan ada 2 surat ya. Ini dari mana asalnya? Apakah yang dimaksud surat itu adalah surat CO atau bukan? Iya, jadi yang di sini itu ada banyak perizinannya. Yang perizinan yang paling diminta oleh Tiongkok sendiri itu adalah kepanjangannya itu
kayak ikatan ekspor sarang burung walet. Jadi di situ tuh didata begini, Oh, Pak. berarti dari asosiasi dong. Asosiasi. Asosiasi, iya. Sedangkan saya kan hanya trader dan belum apa ya, kita Belum tidak- masuk asosiasi. Iya gitu. Oh, jadi kalau gitu harus bergabung ke asosiasi dulu. Itu langkah Kalau yang pertama. Tambah-tambahan itu jangan terburu-buru. Kita Iya. harus bisa cari partner yang sebanyak-banyaknya dulu. Nanti cari bisa masuk asosiasi. Kopi pun sekarang begitu. Kalau mau ekspor dulu masih muda, begitu rame harus masuk asosiasi. Ya, tapi jalan terus, jangan ini ya. Jangan kasih kendor pokoknya. Ada lagi yang mau disampaikan tips-tipsnya bagaimana untuk tetap mencari celah? Tipsnya apa? Kalau tips dari saya kan saya masih baru belum 1 tahun ya Pak. Ya. Iya. Jadi pengalaman saya itu masih cetek sekali. Tapi yang saya lihat itu gini, kita kita kan harus pertama itu harus punya tahu komoditasnya dulu. Jadi caranya gini, kita punya kalau apa ya orang-orang itu seperti kebanyakan itu gini, kamu butuh apa, nanti aku cariin itu jangan. Jadi lebih baik kalau aku itu sendiri itu di daerah saya apa, saya teliti dulu, grade-nya seperti apa, terus saya tawarkan ke buyer. Karena gini, orang kalau kita cari buyer itu kan susah ya Pak ya. Iya, Jangan betul. sampai mereka udah kontak saya, terus saya gini, apa saya masih jawabannya nanti dulu ya, tunggu paling lambat jam 6. Oh jangan, kalau bisa kita itu harus taktek-taktek, dan kalau bisa kita ketika orang itu minta video call, sering terjadi nih. Video call kita sudah ada di pabrik gitu. Jadi kita bukan scammer gitu. Jadi kita harus tahu pabriknya itu sekitar kita. Terus jadi kita bisa bisa menarik kepercayaan mereka kalau kita benar-benar bagian dari pabrik itu sendiri. Walaupun kita hanya trader ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Karan. Jangan patah semangat ya. Baik, mungkin Pak Alek mau ini sedikit mengulas ya. Berarti berdasarkan pengalaman Pak Alek itu kira-kira kalau kayak siapa tadi nama mahasiswanya Pak? Feren ini supaya bisa menjadi eksportir itu langkah apa yang harus dilalui lagi? Pertama, jangan takut gagal. Satu, ya. Ditolak jangan. Ya. Yang pertama itu. Jadi produk kita satu yang kamu tadi ngomong untuk produk, kuasai betul-betul kualitas produk itu. Ya. Kalau mau jual briket katakan, kalau ditanya berkualitas briket seperti apa bisa jawab. Kapasitasnya bisa jawab. Ya. Kualitas briket berapa kilokalori, kadar abunya berapa, itu harus bisa jawab. Ini kadang-kadang kita tidak bisa jawab secara teknis, ini calon buyer udah tidak percaya. Meragukan ya Pak ya? Meragukan. Ya. Orang jual beras ditanya persentase patahnya berapa kita harus bisa jawab. Ya. Orang jual kopi misalnya, kopi apa? Ini Robusta, ditanya Robusta itu nanamnya ketinggian berapa? Iso jawab. Jadi harus detail ya. Arabica, apalagi sekarang muncul kopi Liberica. Ini lain lagi. Jadi betul-betul kuasai produknya. Ya, kalau soal saya produknya dan buyer ada di mana-mana Pak David ya. Iya. Sekarang seperti Mas Anwar katakan, pameran sekarang banyak virtual ya. Kalau mau pakai lihat pameran yang di dunia, kita bisa klik 10 times 10.com muncul pameran-pameran yang dunia. Kita bikin foto produk kita sebagus mungkin. Ya. Atau kalau ikan kan pasti juga ada foto-fotonya. Website lah kalau Ya, bisa website, itu. Ya Pak, website wajib sekarang. Harus website itu. Harus. Soalnya kita enggak punya pabrik ya Pak ya. Pabriknya diganti ke website terusnya. Ya, itu. Kemudian kalau untuk ekspor banyak sekali sekarang. Banyak anak-anak muda sekarang. Ya, jadi betul-betul siapkan. Kalau bingung perizinan tanya sekarang. Ya. Sekarang banyak eksportir sebelum umur 30 tahun. Loh Pak, misalnya kita mau ekspor sekarang ini, menurut Pak Alek itu paling bagus langkah-langkahnya seperti apa Pak? Langkah-langkahnya sekarang pertama jangan lihat pasar yang luas dulu Pak ya. Lihat pasar ASEAN dulu yang 600 juta penduduk ini. Itu.
Kemudian produknya yang selalu dibutuhkan seperti ikan, keripik segala macam itu. Jangan yang jelimet-jelimet. Kalau mohon maaf, kalau keripik itu banyak orang yang itu Pak, sulit untuk menemukan buyer. Kalau lebih cepat, lebih enaknya itu di sumber daya alamnya itu yang banyak kita itu peminatnya untuk ekspor tapi itu. sebentar lagi sumber daya alam ini pemerintah kan akan mengeluarkan peraturan kalau Oh bisa gitu. sampai jadi barang jadi ya. Sebelumnya porang kita bisa ekspor, sebentar lagi akan ditutup. Benar. Harus sampai jadi Shirataki. Ya ini contohnya. Karena Pak Jokowi tidak mau nilai tambahnya orang lain. Oh iya. Ya. Litium Pak, litium batu baterai. Ya. Untuk itu sudah dilarang. Sekarang bikin lagi pabrik di Bekasi. Ya. Dulu masih bisa chips, terus akhirnya boleh powder, karena mulai harus jadi produk. Ya seperti itu. Ya. Karena sekarang Pak Jokowi itu menyadari bahwa kalau kita hanya mengekspor barang itu dari alam apa adanya, kita tidak punya nilai tambah. Nah itu. Jadi Indonesia yang menikmati nilai tambah itu adalah negara-negara asing. Dan Indonesia sebagai pemilik aset tersebut itu ya hanya menerima yang kecil sekali. Nah maka selamanya akan menjadi negara yang tertinggal kan begitu. Oleh karena itu kebijakannya adalah untuk produk-produk alam itu harus diberi nilai tambah dulu, baru boleh diekspor kan begitu. Kalau tidak ada nilai tambah tidak boleh. Kita harus mengupayakan. Jadi contohnya sepatu itu 75% bahan bakunya itu adalah ekspor. Terus kemudian produk-produk farmasi 90% komponennya itu adalah impor. Jadi impor semuanya. Jadi banyak bahan-bahan yang dipakai di Indonesia itu semuanya bahan-bahan impor. Itu di sepatu untuk mata itik aja itu dia nggak bisa produksi, harus impor. Terus yang namanya garam industri itu juga impor. Padahal Indonesia itu lautnya tuh 2/3, tapi harus impor karena tidak bisa diproduksi sendiri. Nah kenapa itu? Nah itu kan menarik, jadi menarik tantangannya. Nah itu makanya tadi yang dikatakan Pak Alex itu tidak boleh kita melakukan ekspor untuk bahan baku itu tidak boleh. Baik Pak Alex, mungkin sebelum kita akhiri sesi talk show kita melihat peluang ekspor kan Pak Alex. Mungkin Pak Alex akan memberikan closing statement untuk para eksportir kita. Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih Pak David, Mas Januar ya. Teman-teman, Ibu Bapak sekalian, ya, saya sepintas melihat produk di sini semuanya bisa diekspor. Jujur semuanya bisa diekspor. Cuman kalau kita mau ekspor sesuatu, pesan saya Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, bikin cerita, bikin storytelling di belakang produk Ibu Bapak sekalian itu. Itu yang lebih mengena. Ya. Jadi jangan hanya jual produk, ini kacang renyah segala macam, jangan begitu. Tapi apa? Storytellingnya. Syukur-syukur misalnya dikerjakan oleh karyawan produksi yang ceritakan supaya menyentuh emosionalnya. Sekarang tren penjualan ekspor seperti itu. Ya. Ada yang ekspor masker begini, dia ceritakan yang mengerjakan adalah orang bisu tuli. Gitu, ya. Ada pabrik briket, pengepakannya yang di Semarang, dia expose di websitenya dikerjakan oleh orang-orang difabel. Ya, ini contoh seperti itu. Ini storytelling behind di belakang produk Ibu Bapak sekalian. Itu akan lebih jos dan ekspor nggak ada matinya. Ya, terima kasih Pak Alex. Sama-sama. Syaratnya adalah berikan storytelling ya Storytelling. untuk produk kita. Silakan Mas Januar memberikan closing statement-nya. Kalau aku sih closing statement saya itu gini, tekun yang penting. Jangan patah semangat untuk menemui orang baru karena belum tahu dari seberapa orang yang kita jumpai. Itu pasti ada keunikan tersendiri dari orang tersebut. Entah dia pertama dia nggak beli ke saya,
ntar di rumah kita dihubungin, kita nggak tahu pasti. Yang penting itu perbanyak kita bergaul sama orang, kita menjadi pendengar yang baik, di situ nanti muncul ilmu-ilmu baru untuk menopang kita itu semakin tinggi lagi itu tadi. Pokoknya jangan menyerah lah untuk ekspor. Yang penting nawar-nawarin aja udah, kita jadi sales. Kita meskipun owner kita jadi sales aja gitu loh. Kita tawar-tawarkan, jangan semangat, jangan patah semangat. Terus ngosek lah pokoknya harus gitu. Jangan berhenti belajar. Benar. Iya, terima kasih untuk ini sharingnya Mas Januar. Sebetulnya yang diceritakan Mas Januar tadi itu dari 1.000 orang yang kita tawarkan brosur yang diceritakan Pak Alex, yang menjadi bayar cuma 1. Jadi dari 1.000 orang yang kita temui ini, cuma 1 yang membeli produk kita. Jadi kalau kita menawarkannya baru ke 600 orang, itu kita nggak usah putus asa. Karena masih ada 400 orang yang belum kita tawari kan begitu. Benar. Nanti itu, kalau sudah 900 nggak ada yang beli, sudah kita tawari, nggak usah putus asa. Karena masih ada 100 yang belum kita tawari kan begitu. Karena dari 100 orang yang kita temui, nanti yang transaksi cuma 1. Itu untuk pasar ekspor, itu pengalaman Pak Alex tadi. Jadi artinya lakukan penawaran ke sebanyak mungkin orang, ke 1.000 orang, ke 2.000 orang. Baru setelah itu akan terjadi transaksi ekspor kita. Jadi memang beda pasar ekspor dengan pasar lokal ya. Baik, terima kasih Sama-sama. Pak Alex, Sama-sama. terima kasih Pak Januar. Mudah-mudahan Terima kasih banyak. inspirasi malam hari ini Sukses. ini membuka peluang buat kita untuk tetap maju, tetap menatap pasar ekspor. Karena potensinya luas sekali. Karena pasar produk kita bukan hanya pasar dalam negeri, tapi pasar produk kita adalah pasar-pasar yang ada di luar negeri. Adalah seluruh dunia adalah market kita. Terima kasih. Terima kasih. Pak Terima Alex. kasih Ya, banyak. masih Pak Alex. Terima kasih. Terima kasih.